Di antara syiar besar itu bisa kita lihat ketika kita menunaikan ibadah haji. Beragam warna kulit, beragam bahasa, beragam strata sosial. Mau dia pejabat dengan banyak bintang, tentara dengan banyak bintang penghargaannya, pejabat dengan segala kebanggaannya, ketika dia di hadapan Allah sama dengan satu pakaian ihram. Kita menunaikan ibadah di Masjidil Haram yang setiap rakaatnya sama dengan 100.000 kali, di Masjid Nabawi yang satu rakaatnya 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita, yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam. Dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin dia bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dia akan semakin merasakan nikmat dan manisnya iman. Tidaklah sama seorang yang tahu akan keutamaan Islam dan kemuliaannya, namun dia belum masuk, atau dia muslim tapi dia tidak mengamalkannya. Berbeda dengan orang yang paham akan kemuliaan agama yang mulia ini, kemudian dia mengamalkannya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang dilakukan oleh seorang hamba, di sana seorang hamba merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam salah satu perkataan beliau, inna fid dunya la jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum memasukinya, dia tidak akan memasuki surga di akhirat. Ketika ditanya apa yang dimaksud dengan surga di dunia ini, yaitu nikmatnya bertaqarrub kepada Allah, nikmatnya beribadah kepada Allah, nikmatnya mencintai Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya merindukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima, dan inilah satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, perintahkan kepada kita bagi yang mampu. Artinya opsionalnya adalah ketika seseorang itu dia mampu untuk menempuh perjalanan ini, baik secara biaya maupun fisiknya, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, begitu banyak janji yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan bagi mereka yang menunaikan ibadah haji. Dan ibadah haji ini bukti bahwa seorang hamba lebih mencintai Tuhannya ketimbang apapun, ketimbang hartanya, ketimbang waktu yang dia habiskan untuk kesibukan-kesibukan duniawinya, ketimbang saudara, keluarga, kerabat yang selalu dia temui dia setiap hari dan waktunya. Namun dia mau tinggalkan itu semuanya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah, dia korbankan hartanya, dia keluarkan hartanya untuk itu. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan segala kesibukan-kesibukan pekerjaannya, kesibukan duniawinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam
Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau menyebutkan tentang ibadah haji bahwa setiap orang yang ingin berangkat ibadah haji hendaklah dia memulai dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan segala, artinya meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dizalimi, membayar hutang-hutang, mempersiapkan bekal yang menjadi bekal kebutuhannya, yang menjadi keharusan baginya dari sejak dia berangkat sampai dia pulang, serta kemudian dia mengembalikan segala titipan-titipan yang ada. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan di samping harta yang dia siapkan untuk bekal keberangkatannya, juga untuk sedekah. Dia tidak cukup dengan apa yang dia bawa, secukupnya saja, tapi mungkin dia perlu untuk memberikan sedekah kepada siapa yang membutuhkan nantinya di jalan, untuk membantu teman seperjalanan dia yang membutuhkan pada saat itu, dan juga segala kebutuhan yang dia perlukan di luar apa yang beliau sampaikan. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Lebih penting dari itu semuanya, kita perlu mengetahui apa yang menjadi tujuan-tujuan haji, apa yang menjadi tujuan-tujuan kita menunaikan ibadah haji. Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala, setiap mereka yang menunaikan ibadah haji diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbekal. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa, dan takutlah kalian kepadaku wahai orang-orang yang memiliki hati nurani. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ibadah haji disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan-tujuan yang sangat mulia, yang sangat agung, hikmah-hikmah yang sangat besar yang perlu dipahami bagi mereka yang menunaikan ibadah ini. Dan tujuan terbesar secara mutlak dari ibadah haji adalah merealisasikan tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan, melepaskan diri dari segala tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan diciptakannya makhluk. Karena Allah menegaskan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Dan kita selalu mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang merupakan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Maka kita melihat di dalam ibadah haji, sebagaimana haji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir ketika menjelaskan ibadah haji beliau, fa'ahhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bit-tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan talbiyah dengan talbiyah tauhid. Beliau mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat hanyalah milikmu, demikian pula segala kerajaan dan kekuasaan, tiada sekutu bagimu. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, Jabir menyebutnya dengan talbiyah tauhid adalah karena orang-orang musyrikin Quraisy, mereka pun menunaikan ibadah haji karena itu adalah warisan ibadah yang diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada Ismail alaihi salam, dan kemudian disyariatkan kepada umatnya pada saat itu. Namun sebagian orang-orang musyrikin setelah mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirik dengan mengambil sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah, dengan mengangkat sosok-sosok yang sosok-sosok soleh yang meninggal dunia, tokoh-tokoh soleh yang meninggal dunia, kemudian dibuat gambarnya, patungnya,
dan dijadikan sebagai perantara di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosok seperti Latta, Uzza, Manat, Hubal dan banyak lagi yang lainnya. Maka mereka pun merubah lafaz talbiyah ini dengan talbiyah yang mereka buat sendiri. Mereka mengatakan di dalam talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Ini talbiyahnya orang-orang musyrikin Quraisy, yang mereka mengatakan, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau miliki. Engkau menguasai mereka namun mereka tidak memilikimu. Jadi mereka mengecualikan, memberikan adanya sekutu-sekutu bagi Allah, yang Allah menguasai mereka tapi mereka tidak memiliki Allah Subhanahu wa taala. Maksud mereka di dalam talbiyahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala ada perantara-perantara yang mereka berdoa kepada perantara-perantara tersebut untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memenuhi hajat, kebutuhan dan permohonan mereka. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan risalah Nabiullah Ibrahim yang merupakan hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin, seorang yang hanif, yang lurus, yang muslim, yang tunduk kepada Allah semata dan tidak termasuk orang yang menyekutukan dan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikembalikanlah talbiyah itu dengan talbiyah tauhid. Kemudian di antara tujuan dari ibadah haji, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, adalah untuk merealisasikan takwa. Merealisasikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat-ayat haji yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah dan di surat Al-Hajj, dua surat itu menyebutkan tentang syariat ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang tentang takwa ini. Di antaranya misalnya di surat Al-Baqarah ayat 196. Awal ayat yang menjelaskan tentang haji, Allah berfirman di dalam ayat tersebut, wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan sadarilah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat pedih azabnya. Di ayat selanjutnya masih terkait tentang haji, di ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kalian kepada aku wahai orang yang memiliki hati nurani. Juga dari sejumlah rangkaian ayat-ayat tentang haji ini sampai di ayat ke-203 dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan tentang takwa. Allah menyampaikan wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya kalian semua dikembalikan kepadanya. Juga di ayat-ayat haji di dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Itulah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, karena itu maka sesungguhnya itu merupakan bagian dari ketakwaan di dalam hati. Juga sesudahnya, beberapa ayat sesudahnya di ayat ke-37 Allah menyebutkan terkait tentang penyembelihan hewan kurban dan hadyu, hewan yang disembelihkan ketika di musim haji. Allah menyampaikan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukanlah dagingnya yang sampai kepada Allah, tidak pula darahnya, namun yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian. Jadi tujuan utama dari tujuan ibadah haji, ikhwafillah, adalah merealisasikan takwa. Takwa, kita mengetahui bahwa definisi yang paling umum yang dijelaskan oleh para ulama adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu takwa. Jadi takwa ini ada dua cabang besar. Yang tidak akan benar takwa itu jika cuma dengan satu kakinya tanpa kedua-duanya. Yang kedua kakinya harus berjalan bersamaan, menjalankan perintah, menjauhi larangan.
Karena sebagian orang mungkin takwanya hanya timpang sebelah. Perintah dia update terus. Dia cari amalan apa yang bisa dilakukan. Kewajiban apa atau sunnah mana yang belum dilaksanakan. Namun di saat yang bersamaan maksiat jalan terus. Ribanya tetap jalan. Bahkan judi slot masuk juga. Ya, beragam maksiat dan melihat kepada yang haram dan yang lain-lain sebagainya. Ini takwa yang timpang. Sedangkan takwa, kedua hal itu harus berjalan. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jangan sampai seperti yang diistilahkan oleh orang sebagai STMJ, salat terus, maksiat jalan. Ya, karena timpang hanya dengan jalan dengan satu kaki. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara tujuan ibadah haji yaitu menegakkan zikrullah. Wasiat Allah di dalam ayat-ayat haji, di dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang tentang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di ayat 198 di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram, wadhkuruhu kama hadakum in kuntum min qablihi laminadh dhallin." Tidak mengapa bagi kalian untuk mengharapkan karunia dari Tuhan kalian, dan jika kalian telah keluar dari Arafah, maka perbanyaklah kalian, maka berzikirlah kalian di Masy'aril Haram, di Musdalifah. Berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikirlah kalian, sebutlah namanya sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian jika kalian sebelumnya termasuk orang yang tersesat atau tidak mengetahui. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa rangkaian ibadah haji adalah rangkaian ritual ibadah untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menyampaikan terkait dengan doa hari Arafah, khairud du'a'u yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, kata Nabi SAW. Wa khaira ma aquluhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik yang diucapkan olehku dan oleh nabi-nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi SAW menyebutkan doa terbaik adalah hari Arafah. Namun ternyata Nabi SAW tidak mengajarkan doa spesifik tertentu. Yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah zikir tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ayat 27 dan 28. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dan umumkanlah kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji, maka mereka mendatangimu dengan berjalan kaki, dan dari segala penjuru mereka datang dari tempat-tempat yang jauh agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan, hari-hari yang diketahui dari musim haji, dari hari tarwiyah pertama kali di hari tanggal 8 sampai hari-hari terakhir dari hari-hari tasyriq, ayyamin ma'lumat. Sesuai dengan apa yang telah Allah berikan rizki kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah darinya dan berilah makan kepada orang-orang yang miskin dan kekurangan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi SAW menegaskan di dalam sabdanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, innama ju'ila at-tawafu bil baiti wa bis safa wal marwati wa ramyul jimari li iqamati dzikrillah.
Sesungguhnya disyariatkannya tawaf keliling Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, dan juga melempar jumrah. Tujuannya adalah untuk menegakkan zikrullah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan kita mengetahui tujuan-tujuan ini, maka itulah yang akan kita ramaikan, yang menjadi aktivitas yang menyibukkan kita di saat kita menunaikan ibadah haji tersebut. Juga di antara tujuan ibadah haji adalah merealisasikan ubudiyah secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tunduk penuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para jamaah haji mereka mengulang-ulang berkali-kali, bahkan ratusan kali sejak mereka memakai ihramnya, mereka merealisasikan perintah Allah untuk menyambut seruannya dan panggilannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, segala nikmat adalah milikmu. Demikian pula segala kekuasaan tiada sekutu bagimu. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk menunaikan ibadah haji dan kita menyambut panggilannya. Kita menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita merealisasikan, merespon panggilan itu dengan menyebut labbaik Allahumma labbaik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita menyadari bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar ibadah haji. Jika ibadah haji kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, bukankah Allah telah memanggil kita dengan perintah yang lebih besar, lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang ibadah haji, yaitu salat. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ibadah salat lebih besar dari haji, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih besar nilainya dan kedudukannya, sehingga amal yang paling dicintai oleh Allah as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Pertama kali yang dihisab dari ibadah kita salat. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, syariat yang paling besar setelah syahadat adalah salat. Dan juga banyak lagi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Demikian pula larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bagaimana respon kita terhadap hal tersebut? Apakah perintah-perintah Allah yang lainnya kita sambut dengan labbaik Allahumma labbaik? Apakah peringatan-peringatan Allah, larangan-larangan Allah yang lainnya kita respon juga dengan labbaik Allahumma labbaik? Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menjalankan perintah-perintah ini dan menjauhi larangan-larangan itu. Apakah kita merespon seperti itu? Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibadah haji merupakan gambaran bagaimana Allah menunjukkan kepada kita semestinya beginilah harusnya syariat seorang, sikapnya seorang muslim terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bergegas merespon perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bergegas mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Dan juga sebagai bentuk bagaimana tunduknya kita kepada ajaran dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam menjalankan ibadah haji, semua apa yang kita jalani 100% kita berusaha meniru sebagaimana apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Sebagaimana perintah beliau, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku cara manasik kalian. Maka kita pun menunaikan manasik haji sesuai dengan tuntunan beliau. Dari mulai pakaian ihram yang menggunakan warna apa? Putih ihramnya. Ya, misalnya walaupun sebagian kita lebih suka batik misalnya, tapi kita tidak perlu dari Indonesia pakai batik misalnya, atau dari mana pakai dengan adatnya yang lainnya. Dari cara berpakaian, dari semua ritual ibadah,
kita mengulang-ulang semua ibadah itu sam'an wa ta'ah, sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita mengikuti tawaf, kita melakukan ibadah sa'i, kita melakukan ibadah ritual lempar jumrah, semuanya adalah bentuk realisasi kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini juga mengajarkan kepada kita ikhwafillah, seperti inilah mestinya seorang hamba. Sudah di dalam menjalankan perintah, jalankan sesuai dengan yang diarahkan, yang diperintahkan. Tidak perlu ada intervensi akal, logika, tidak perlu ada apakah bisa dimodifikasi begini dan begitu. Kita mengikuti sesuai dengan apa yang diperintahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, bukan karena mengharapkan motivasi-motivasi apapun. Dan yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ikhwafillah bukan hanya berlaku pada ibadah haji, karena semua ibadah pun Allah menuntut yang seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, tidak ada perintah, tidak ada contoh dari kami, amalan itu pasti tertolak. Sebagus apapun amalan itu di mata pelakunya, jika dia mengamalkan suatu ritual, suatu ibadah, suatu ajaran tertentu yang tidak pernah ada contoh, perintah, tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabatnya, pasti tertolak dan tidak berpahala. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara tujuan utama ibadah haji adalah merasakan besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Merasakan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama besarnya hidayah tauhid, hidayah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Besarnya nikmat tidak menjadi orang-orang yang tersesat. Bagaimana Allah mengingatkan di ayat ke-198 dari surat Al-Baqarah, "Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin." Dan ingatlah Allah, sebutlah namanya, sebagaimana yang telah Allah berikan petunjuk kepada kalian, walaupun sebelumnya kalian di antara orang-orang yang tersesat. Dan di akhir ayat-ayat yang mulia tentang ayat-ayat haji dalam surat Al-Hajj, di ayat ke-37 Allah menyampaikan, "Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Dan demikianlah Allah tundukkan untuk kalian binatang ternak tersebut agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan nama Allah atas apa yang telah Allah berikan petunjuk kepada kalian, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ikhwafillah, ini menunjukkan bahwa di antara tujuan ibadah haji adalah syukur nikmat atas nikmat hidayah Islam. Ikhwafillah, jika antum kita mau mengkaji betapa besarnya nikmat ini, nikmat Islam, di antara syiar besar itu bisa kita lihat ketika kita menunaikan ibadah haji. Beragam warna kulit, beragam bahasa, beragam strata sosial. Mau dia pejabat dengan banyak bintang, tentara dengan banyak bintang penghargaannya, pejabat dengan segala kebanggaannya, ketika dia di hadapan Allah sama, dengan satu pakaian ihram. Tidak ada fasilitas lebih antara satu dengan yang lainnya, dengan satu syiar yang sama. Tidak ada seseorang karena dia memiliki jabatan sosial tertentu maka dia harus tetap memakai di pakaian-pakaian ihram mereka. Mereka semua sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Di Makkah, di Masjidil Haram, di Arafah, di Musdalifah, di tempat lempar jumrah, semuanya sama. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu contoh hidayah Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan hambanya dari satu warna kulit yang satu dengan warna kulit yang lainnya, satu ras yang satu dengan ras yang lainnya. Dan ikhwatal iman, di antara tujuan ibadah haji adalah menguatkan iman. Menguatkan iman. Karena ketika seorang hamba menjalankan ibadah haji, dengan kita menghabiskan sejumlah hari, pekan, bahkan bulan, di mana kita fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat itu. Kita membersihkan diri dan jiwa kita. Jika sebagian penganut agama di luar sana mungkin mereka ke tempat-tempat nyepi, di gunung, di gua dan lain sebagainya.
Namun kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling mulia di muka bumi yaitu Mekah. Kita menunaikan ibadah di Masjidil Haram yang setiap rakaatnya sama dengan 100.000 kali. Di Masjid Nabawi yang satu rakaatnya 1000 kali. Kita sibuk dengan salat, qiraatul Quran, taubat, istighfar, dan yang lain sebagainya, tawaf, sa'i. Ini semuanya adalah ritual yang terus mengikis, membersihkan jiwa dan hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan iman kita dan menambah kokohnya hubungan kita dengan Ar-Rahman, dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara tujuan ibadah haji ikhwatal iman adalah dapatkan doa-doa yang mustajab. Berapa banyak doa yang tulus yang dipanjatkan oleh mereka yang berangkat ibadah haji yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dari sejak pertama memakai ihram, dari sejak pertama bertalbiyah, dari sejak pertama melihat matanya ke Ka'bah yang dengan air mata yang bercucuran, dengan doa-doa yang tulus dan ikhlas, di setiap putaran tawafnya, di setiap dia berhenti di Safa dan Marwahnya, dan di setiap simpuh dan sujudnya, dia berdoa meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosanya, dimerdekakan dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari api neraka. Ikhwatal iman, berapa banyak kondisi mereka-mereka yang jauh menjadi lebih baik dan lebih baik sepulang dari ibadah haji. Haji kesempatan besar yang dengannya seorang hamba memperbaiki dirinya. Berapa banyak dengan status yang telah dia sandang sepulang dari ibadah haji karena telah menunaikan ibadah tersebut, selalu mengingatkan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan perintahnya, untuk menjauhi larangannya, untuk membuat dirinya menjadi lebih baik dari sebelum menunaikan ibadah haji. Di antara tujuan ibadah haji yang lainnya adalah memperbaiki akhlak, memperbaiki perangai dan perilaku, mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang secara akhlak dan perangai menjadi lebih baik. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Haji adalah bulan-bulan yang telah ditentukan. Maka barang siapa yang telah diwajibkan untuk menjalankan ibadah haji, tidak boleh dia berkata-kata yang kotor, tidak boleh dia bersikap yang fasik, dan tidak boleh berdebat ketika menunaikan ibadah haji. Dan setiap kebaikan yang kamu lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa, dan takutlah kalian kepadaku wahai orang-orang yang memiliki hati nurani. Ikhwah fillah, haji mengajarkan kepada orang yang menunaikannya untuk menjaga sikap, perilaku, tutur katanya. Dan itu bukan hanya di saat itu. Ini adalah pembiasaan, pembelajaran baginya agar sepulang haji dia memiliki akhlak dan perangai yang seperti itu juga seumur hidupnya. Dan haji di antara tujuannya adalah mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ridhanya, mendapatkan maafnya, dimerdekakan dari api neraka. Nabi SAW bersabda, man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kata Nabi, barang siapa yang menunaikan ibadah haji karena Allah, dan dia selama ritual ibadah haji itu dia tidak berkata-kata kotor, bersikap yang buruk, maksiat, maka dia pulang dari hajinya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Diampuni semua dosanya, seperti orang yang bayi yang baru lahir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak yang mereka yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ibadah haji yang dia lakukan. Terutama ketika dia wukuf di Arafah. Allah Subhanahu wa taala memerdekakan mereka-mereka yang wukuf di Arafah dari api neraka. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, haji bukanlah ibadah yang begitu saja dijalankan tanpa ada tujuan-tujuan. Banyak tujuan-tujuan besar yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi mereka yang menunaikan ibadah haji. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika seorang hamba menjalankan ibadah ini dengan
penuh pemahaman dari segala hikmah, dari segala tujuan, dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan ini, maka akan membuat dia menjalani ibadah itu dengan penuh pemahaman, dengan penuh keyakinan. Dan dengan pemahaman dan keyakinannya ini, dia menyadari bahwa setiap apa yang dia lakukan tidaklah sia-sia. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menyampaikan, perhatikan pakaian ihram yang kamu pakai. Kamu lepas semua pakaianmu, kamu memakai pakaian ihram. Bayangkan bagaimana engkau dengan pakaian kafanmu nanti. Seperti itulah. Tidak ada yang lain. Hanya 2 lembar kain kafan inilah engkau dibungkus nantinya. Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa siap. Apakah Anda siap atau tidak siap? Di saat Allah memanggilmu, apakah engkau mengatakan labbaik atau tidak mengatakan labbaik? Pasti kamu akan menghadap kepada Allah. Karena kita semua adalah miliknya. Kita akan menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah, kata Imam Ibnu Qudamah, takutlah kalian kepada Allah. Kalian tidak menyambut panggilannya ketika kalian masih hidup. Bagaimana nanti ketika kalian kembali menghadapnya. Dan ikhwafillah, juga ketika berkumpulnya manusia di Arafah. Sejumlah manusia kumpul di satu tempat yang sama. Yang mereka dengan ratapan, tangisan, harapan, dan semuanya. Mereka memanjatkan doa, memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan ini menggambarkan bagaimana dengan mahsyar. Bagaimana dengan mahsyar. Dan di padang mahsyar, manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan amalnya. Ada orang-orang yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak kepanasan. Mereka tidak kehausan. Mereka orang-orang ini yang diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena amal yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Dan tidak sedikit juga orang-orang yang tenggelam di dalam peluh dan keringatnya karena dosa-dosanya. Dan juga kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, ketika melempar jumrah, ingatlah bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang hamba, tidak ada langkah lain kecuali dia tunduk sami'na wa ata'na terhadap apa yang diperintah oleh Allah dan yang dilarang olehnya. Dan ketika kamu memasuki kota Madinah, kata beliau, ketika kamu memasuki kota Madinah, bayangkan inilah tanah, inilah kota yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tempat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi tempat tinggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sepulang dari Fathu Makkah, selesai kota Mekah dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW tidak milih untuk bertempat tinggal di Mekah. Beliau pulang ke Madinah. Beliau tidak bertempat tinggal di tempat kelahiran beliau. Beliau SAW kembali ke kota Madinah. Beliau di sana, beliau bahkan meninggal dunia di kota Madinah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bayangkan bahwa kota itu adalah kota yang dimana pijakan kaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berpijak di sana. Pijakan kaki Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muhajirin wal Ansar. Mereka penuh dengan bekas-bekas pijakan kaki mereka. Kita bayangkan bagaimana sholat mereka di Raudhah. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah, khusyuknya, tangisan mereka, ibadah mereka, bacaan Quran mereka, majlis-majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan kemudian ketika berziarah ke kubur beliau sallallahu alaihi wasallam, bayangkan dengan hati kita keagungan beliau, kewibawaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapkan salam kepada assalamu alayka ya khalifata Rasulillah Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni an ummatis salam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang bertebaran di muka bumi yang menyampaikan salam umatku untukku. Artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu ketika di antara umatnya mengucapkan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa hikmah pembelajaran
yang perlu kita pahami dari syariat ibadah haji yang kita jalankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk sampai ke Baitullahil Haram. Semoga Allah mudahkan kita untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, dan bukanlah kunjungan kita ke sana, jika kita pernah ke sana, bukanlah itu sebagai kunjungan terakhir kita. Semoga berulang-ulang kita dimudahkan untuk melihat Baitullahil Haram Makkah, kemudian Madinah, kemudian juga Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama kita, kiblatnya kaum muslimin. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa salat di sana bersama kaum muslimin yang lainnya di bawah kekuasaan umat Islam dengan keadaan aman tanpa ada Yahud yang ada di sana. Ya Rabbana ya Karim, aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.